Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Chris Tepu. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nggak seperti biasanya, kali ini saya syuting di luar studio ya. Kebetulan lagi di rumah makan di salah satu mall di Jakarta. Nah, di video kali ini saya ingin kasih tips ya buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang mau beli iPhone di tahun 2022 ini. Sebelum kalian beli iPhone di tahun 2022 ini, ada baiknya kalian memperkirakan dulu berapa kapasitas memori iPhone yang cocok dengan kebutuhan kalian. Karena mengingat iPhone itu tidak punya tidak punya slot memori eksternal untuk handphonenya gitu. Jadi sebelum kalian beli, sebaiknya kalian bisa perkirakan dulu berapa kapasitas memori yang cocok untuk kebutuhan kalian. Nah, bagaimana Bang kalau misalnya kita beli iPhone, tapi ternyata setelah pakai iPhone, memori yang kita gunakan ini tidak cukup atau tidak sesuai dengan keseharian kita, kebutuhan kita gitu ya. Misalnya kalian ini suka ngambil video, suka foto, suka selfie, apalagi kalau kalian yang perempuan nih, biasanya kalau selfie itu bisa banyak gitu ya, padahal mungkin angle-nya mungkin ya sama-sama aja gitu ya. Nah, kadang-kadang hal-hal yang seperti itu bisa buat kapasitas handphone kita itu penuh memorinya. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan kalau misalnya kapasitas memori dari iPhone kita itu full, penuh gitu ya? Solusinya apa gitu ya? Nah, sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita lakukan kalau misalnya kapasitas iPhone kita, kapasitas memori iPhone kita itu full ya teman-teman ya. Yang pertama, kalian bisa backup memorinya di komputer kalian. Tentunya harus terlebih dahulu kalian download iTunes ya. Nanti setelah kalian download iTunes, kalian bisa hubungkan iPhone kalian ke PC atau ke laptop kalian untuk di backup, untuk disinkron baik dari iPhone kalian ke iTunes di komputer kalian atau di PC kalian atau di laptop kalian. Nah, ini akan membuat space di iPhone kalian jadi lebih besar lagi gitu ya. Tapi solusi yang pertama ini biasanya juga akan jadi terkendala kalau PC atau laptop kalian juga penuh. Nah, ini kurang efektif ya menurut saya, tapi ini bisa jadi salah satu solusi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan seperti apa ya namanya ini, memori OTG gitu ya. Di sini saya punyanya ya Expand yang merek SanDisk. Nah, ini kapasitasnya 16 GB. Jadi kalau misalnya saya kepenuhan ya, ada video-video yang mungkin belum saya edit, tapi banyak footage-footage yang perlu saya simpan terlebih dahulu. Biasanya saya juga menggunakan Expand dari SanDisk ini atau memori OTG untuk jadi backup. Sebelum kapasitas memori kita penuh, biasanya bisa kita backup dengan Expand SanDisk ini. Nah, tapi apa yang terjadi kalau ini juga penuh? Masa kalian mau beli ini banyak ya? Pasti tentu itu juga akan membuang cost lebih besar. Ya, mengingat harganya juga nggak murah-murah banget loh teman-teman. Untuk satu Expand seperti ini saya beli waktu itu sekitar harga 400 ribuan. Jadi ya cukup boros lah buat kalian yang mungkin menyimpan file data yang cukup besar. Ya, kemudian ada solusi yang terakhir. Solusi yang terakhir adalah kalian membeli cloud ya, atau membeli kapasitas iCloud. Karena Apple sendiri punya kapasitas iCloud gratis itu 5 GB ya. Ketika kalian beli iPhone kalian diberikan kapasitas iCloud 5 GB itu secara percuma, secara free. Nah, tapi kadang-kadang 5 GB ini nggak cukup ya teman-teman, karena kan kita juga backup kontak ya kan, backup email, kadang-kadang juga backup message dan segala macam. Nah, ini kadang-kadang nggak cukup nih teman-teman. Nah, tapi kalian bisa upgrade iCloud kalian. Karena Apple sendiri sebenarnya juga menyediakan paket-paket tertentu ya teman-teman. Jadi kalian bisa upgrade cloud itu 200 GB plus juga dapat musik iTunes Apple Music gitu ya. Kemudian juga dapat plus yang lainnya juga berdasarkan paket. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau beli iCloud-nya saja, mau beli kapasitas iCloud yang lebih besar, nah itu jauh lebih baik lagi karena harganya juga menurut saya cukup terjangkau. Tapi kalian perlu beli dengan kartu kredit ya. Biasanya saya menggunakan iCloud yang kapasitas 200 GB. Nah, ini pun sangat cukup ya, mengingat device yang saya gunakan juga cukup banyak. Ada iPhone, ada iPad gitu ya. Tapi itu semua bisa tercover dengan kapasitas 200 GB
iCloud. Nah, gimana Bang kalau misalnya 200 GB ini nggak cukup? 200 GB ini bisa kalian upgrade lagi jadi yang 1 tera ya. Ya, tentu harganya sedikit lebih mahal dari biasanya ya, teman-teman. Oke, mungkin itu aja tips-tips yang bisa saya berikan kepada kalian. Jadi kita punya 3 solusi kalau misalnya iPhone yang kita gunakan ini penuh ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua kalau nanti kalian beli iPhone di tahun 2022 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Saya Chris Tepu, sampai jumpa.